Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Masyara Channel. Oke teman-teman, saya kali ini akan membahas tentang motivasi untuk berwirausaha. Pentingnya berwirausaha sejak muda. Video ini permintaan dari guru saya tercinta, Ibu Fajari Kalusmaya, yang sampai saat ini masih terus silaturahim dengan saya, berkomunikasi dengan saya, hingga saya sangat-sangat berterima kasih kepada beliau karena beliaulah saya mampu terbuka pikirannya, terutama dalam pelajaran ekonomi. Tapi sebelum itu teman-teman, intro dulu. Jadi teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu bagi yang belum kenal saya. Saya Vindar Rasyiha Air Masyara, alumni Pondok YTP Kertosono dan MA YTP Kertosono. Saya lulus tahun 2019 yang lalu. Kenapa sih kok wirausaha itu penting banget gitu kan? Kenapa kok wirausaha itu harus dimulai sesegera mungkin? Bahkan ketika masih berada di bangku sekolah. Saya dulu teman-teman di Pondok YTP Kertosono itu sudah mulai berwirausaha bahkan sejak masuk pertama kali. Jadi teman-teman, saya akan membagikan sedikit kisah saya dalam berwirausaha. Ya kan? Dimulai sejak bangku sekolah SD, sekolah dasar, saya memulai wirausaha dengan berjualan dinamo Tamiya, menjual Tamiya, menjual kartu bergambar, kemudian menjual kabel, ya kan, menjual kabel, menjual besi bekas, kemudian menjual kardus bekas, botol aqua bekas, ya, bukan berjualan sebenarnya, merosok. Kenapa? Karena saya dulu diberi uang saku 10.000 rupiah itu untuk 1 minggu, ya. Bagaimana cara mengaturnya kan gitu kan? Saya diberi uang hanya 10.000 tapi untuk 1 minggu. Artinya kalau saya mau jajan sehari, jajan saya 1.000 atau 1.500 lah maksimal gitu kan. Jadi saya memutar otak bagaimana, sedangkan saya itu sangat ingin membeli Tamiya, saya sangat ingin membeli mobil remote. Akhirnya saya yaitu berjualan rosokan, atau saya ketika sudah memiliki uang, waktu itu harga Tamiya sekitar 20 ribuan. Ketika sudah memiliki Tamiya itu saya preteli, saya modif, kemudian saya lilitkan dinamonya itu kan, saya jual lagi. Satu dinamo yang sebenarnya harganya 10.000 20.000 saya jual bisa mencapai harga 50.000. Oke, kemudian lanjut ke SMP. Di SMP saya sekolah di SMP 3 Negeri Jombang. Itu saya berjualan kaos. Mulai berjualan kaos sejak kelas 1. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Setiap kali saya berangkat sekolah, saya membawa 5 minimal 5 biji kaos. Itu saya tawarkan door to door ke teman-teman gitu. Sampai akhirnya di kelas 3 SMP kemudian berani ikut saya berjualan di suatu event mobil waktu itu. Dan kemudian ya berjalan, cuman saya pengelolaan keuangannya sangat minim, jadi kurang maksimal. Kemudian masuk ke aliyah, saya mondok di YTP Kertosono. Waktu itu saya langsung menemukan market yang bagus di situ. Kenapa? Karena kantinnya cuma satu dan anak-anaknya hanya berada di situ, sedangkan setiap anak, ya kan, setiap anak waktu itu saya kalau mengamati sebulannya mereka diberikan uang saku ya ambil rata-rata 300 sampai 400 ribu per anak. Jadi kalau ada 200 anak waktu itu, 200 teman, ya kan, mulai dari kelas 1 MTS sampai kelas 3 aliyah, misalnya ada 200, kalikan saja 200 kali 400 ribu, ya kan, ada puluhan juta uang tiap bulan yang beredar di pondok waktu itu.
waktu itu akhirnya saya pikirannya terbuka, terbuka, akhirnya saya harus mengambil kesempatan ini, dan akhirnya saya berjualan kaos, kaos seperti ini ya, Masyara Cloth, branding saya sendiri, itu dengan harga 125.000, 135 sampai 150 tergantung dengan kualitas kaos dan sablonnya. Berapa keuntungan yang saya peroleh, ya kan? Setiap kaos ini keuntungan saya ya sekitar 35.000 hingga 50.000. Dan alhamdulillah saat itu waktu awal-awal saya berjualan, wah lancar sekali. Jadi ada anak yang pesan, "Mas, saya pesan 10, saya pesan 5, saya pesan." Kemudian ada hingga booming waktu itu per kamar pesan gini pesan, hingga akhirnya dilarang gitu kan. Kemudian setelah jualan kaos, saya juga dengan berprinsip waktu itu, prinsipnya Pak Yai pernah bilang, Pak Yai Ali Mansur pernah bilang kalau dalam berbisnis itu terapkan prinsip nelayan. Nelayan itu dalam menebar jaring, mereka menebar jaring itu banyak sekali, ya kan? Gak mungkin hanya satu perangkap saja untuk menangkap ikan. Maka jika nelayan ini ingin mendapatkan ikan lebih banyak memasang perangkap. Nah, saya menerapkan prinsip itu. Saya nggak hanya jualan kaos, saya imbangi dengan jualan snack, ya kan, usus crispy itu. Kemudian saya juga menjualkan susu Star Kid waktu itu, reseller dari Bumaya. Saya ambil dari Bumaya, kemudian saya satu kotak itu dapat untung kalau nggak salah 15.000, dan dalam satu minggu itu bisa 1-2 kotak. Nah, jadi apa sih motivasi saya untuk berwirausaha? Saya itu ingin memiliki sesuatu usaha dan memiliki goal, tujuan untuk sukses di usia muda. Kalau bisa sebelum usia 25 tahun saya sudah dapat sukses, dalam artian saya memiliki cash flow, memiliki perputaran keuangan yang baik. Di samping saya berwirausaha, dan ini pelajaran buat teman-teman, wirausaha itu bukan hanya tentang jualan, ya kan, tapi tentang personal branding, tentang bagaimana kita membangun sebuah brand, ya, membangun sebuah brand. Contoh, orang mendengar kata Asia, itu pasti pandangannya ke Atta Halilintar, Bosku. Nah, pandangannya mesti ke Baim, ya kan, atau sedekah. Orang kalau sudah dengar kata sedekah, mesti pandangannya ke siapa itu? Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, ya kan. Kalau zikir kepada almarhum Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham dan lain sebagainya. Sebenarnya yang paling penting ya dalam berwirausaha itu personal branding ini, karakter diri, ya kan. Bagaimana kita bisa disukai semua orang, bagaimana kita bisa baik di lingkungan gitu, nggak banyak yang benci lah gitu, nggak banyak yang nggak suka sama kita gitu. Akhirnya personal branding inilah, ya kan, yang meningkatkan kualitas seseorang. Contohnya seperti Raffi Ahmad, harga Rans Entertainment itu sekarang menyentuh 2,1 triliun rupiah. Wow, fantastis, ya kan. Maka mulai saat ini teman-teman yang masih berada di bangku sekolah, jangan patah semangat. Masih banyak kesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur. Contohnya apa? Dengan giat, ya kan, giat belajar, giat membaca, ya kan, cintai semua pelajaran, dan jangan pernah lewatkan berlomba, ya kan. Karena dengan lomba itu kita semakin dikenal. Maka kalau sudah ditawari sama Bumaya, ya kan, misalnya kalian siapa gitu ditawari Bumaya, mau nggak ikut lomba ini? Jawab mau dulu. Ya, saya mau. Gitu. Artinya ketika seorang guru sudah menawarkan kepada muridnya untuk lomba, artinya guru itu sudah memandang, wah, murid ini yang saya tunjuk ini pasti mampu. Jadi kalian meskipun nervous, saya pun nervous ya, waktu itu saya nervous, tapi tetap struggle,
tetap berjuang, ya kan, tetap percaya diri bahwa kita pasti bisa. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja motivasi dari saya. Bagi teman-teman yang penasaran perhitungan keuangan waktu saya berwirausaha di pondok itu, jadi saat saya usaha, goal saya waktu itu, tujuan saya waktu itu nggak banyak-banyak, nggak muluk-muluk. Saya tujuannya adalah pokoknya saya lulus dari YTP itu membawa uang sekitar 20 juta. Itu aja tujuan saya. Ketika sudah sampai 20 juta itu nanti saya putar lagi. Dan ternyata nggak sampai target, ya kan, karena sudah dilarang jualan itu kan, sudah artinya sudah tidak ada pemasukan lagi buat saya. Akhirnya saya itu berhasil mengumpulkan sekitar 15 juta, ya kan, kurang 5 juta sudah nyampe target. Jadi saya lulus itu membawa uang 15 juta bersih hanya dari saya saat mondok 3 tahun, ya, 15 juta. Untuk usaha saya saat ini, saya memiliki sebuah travel umroh bernama Aira Tours, ya kan, travel umroh dan haji. Kemudian Masyara Cloud, dan yang terakhir memiliki channel YouTube Masyara Channel. Oke, kepada teman-teman yang memiliki HP, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di YouTube channel saya. Semoga menjadi pahala bagi teman-teman sekalian. Oke teman-teman, mohon maaf bila video ini terlalu panjang. Terima kasih kepada Bu Maya, Bu Fajari Kalusmaya yang telah membimbing saya, dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.